Sobat sejawat dimanapun tetap sehat ya dan semangat tentunya. Nah, kali ini kita akan meneruskan episode sebelumnya sebetulnya, tapi tetap punya kaitan dengan isu yang diangkat di awal gitu. Tetap kita dengan tamu yang sama, tapi kita akan perkenalkan dulu. Kita akan ngobrol di program yang namanya Kata Kami. Oke, sobat, kita akan mulai memperkenalkan diri ya. Yang sebelumnya mungkin tidak mengikuti, kita akan perkenalkan diri siapa tamu-tamu saya yang istimewa ini. Silakan Ibu dulu dari sebelah kiri. Hai, saya Tari Pri dari GWC. Saya Islah Bahrawi, Direktur Jaringan Moderat Indonesia. Nah, istimewa. Silakan, Bahana. Tahu nggak? Masih tahu nggak? Kok nggak asing nih ibu-ibu ini ya? Udah pada zamannya top. Udahlah jadul ya pokoknya. Nama saya Hana Wijaya dari GWC bidang hukum. Oke. Nah, udah ya, cukup. Kenapa tadi saya sebut atau tagline kami adalah kata kami ada? Karena apapun yang kita obrolkan di sini itu adalah pendapat kami. Jadi kalau ada pendapat yang berbeda di luar sana, silakan, itu hak Anda sekalian. Tapi tetap kita saling menghormati pendapat masing-masing. Oke? Tetap jaga NKRI, keutuhan NKRI ya. Oke. Kita akan langsung bahas tentang apa sekarang? Kalau episode lalu adalah tentang apa? Hijrah. Sekarang adalah intoleran. Nah, ini ada kaitannya nih. Kenapa sekarang marak terjadi atau fenomena apa kok jadi intoleran? Karena gini loh, Mas, saya generasi 70-80 lah. Pada zaman itu kita nggak mengenal yang nama intoleran, tidak mengenal perbedaan. Saya bisa berteman sama siapapun, agama apapun, kita asik-asik aja tidur, ya kan satu ranjang, makan satu piring, istilahnya begitulah. Tapi sekarang kenapa jadi makin menajam? Begitu beda ras, beda agama, kalian seolah-olah jadi musuh kami, kita benci kalian, apa sih ini? Kafir, Gitu. kafir. Iya, ada apa ini gitu loh. Apa yang terjadi sebetulnya sekarang? Kalau saya melihat begini, memang ada beberapa fenomena dalam 3-4 dekade terakhir dengan merebaknya ajaran-ajaran agama yang lebih mengajarkan para pemeluknya ini seolah-olah dihalalkan untuk membenci orang lain karena faktor keyakinan, faktor keimanan. Ini makin merebak memang. Dan ini kemudian menjadi snowball, menjadi satu giliran yang dari kecil semakin membesar setelah diperparah oleh gerakan-gerakan ajaran ini kemudian berjubah politik yang disebut dengan politik identitas. Nah, politisasi agama ini memang kemudian menjadi fenomena yang baru di banyak negara, yang kemudian mengajari orang untuk lebih membenci, mengajari orang untuk lebih intoleran, dan menganggap bahwa orang yang berbeda dengan kita itu adalah musuh, bukan bagian dari kita. Jadi politik kemudian membuat ini bersekat-sekat, membangun tembok yang jauh lebih tinggi tanpa membangun jembatan di antaranya. Jadi kalau tahun 70-an, tahun 80-an itu kita masih sangat guyup, sangat toleran dan sebagainya dengan pemeluk agama lain. Bahkan ini mohon maaf, saya masih merasakan itu meskipun saya mungkin generasi yang sedikit di bawahnya, tapi saya masih merasakan bagaimana kita itu tidak pernah peduli soal agamanya apa. Tapi hari ini orang yang mau nolong pun ditanya dulu agamanya apa, apalagi orang yang mau ditolong. Betul. Nah, ini memang menjadi fenomena ketika ini semua dibawa ke dalam ranah-ranah politik yang membuat sekat-sekat primordial ini menjadi suatu kekuatan yang tegas. Bahkan di Afrika itu sampai membelah negara hanya karena faktor ini. Ini menjadi luar biasa. Saya contohkan Sudan. Sudan ini dulu menjadi suatu negara yang berbasis tasawuf, berbasis kebersamaan sama seperti kita. Toleran sekali, sangat toleran. Tapi kemudian menjadi fenomena baru ketika salah satu tokoh agama di sana namanya Hasan Turabi berkenalan dengan konsep-konsep ajaran purifikasi yang menganggap bahwa semua orang di Sudan yang beragama Islam ini harus dimurnikan karena saat ini kotor gitu, kurang lebih gitu. Hingga akhirnya membuat Sudan itu terlibat dalam perang sipil terpanjang di dunia selama 24 tahun.
Dan sejak Presiden Ja'far Numeri tahun 83 menggunakan hukum syariah, dipaksakan di Sudan, membuat orang-orang non-muslim di Sudan itu memberontak. Hingga akhirnya Sudan sekarang ini terbelah menjadi Sudan Utara yang Islam dan Sudan Selatan yang beragama Kristen. Oke. Nah, ini kan Ya, ya. sangat penting ini Nah, untuk ini- keutuhan negara. Oke, pertanyaan saya adalah sangat mendasar. Kan Islam itu adalah damai, benar nggak? Ya. Ya kan, Islam itu damai. Dan kita sudah punya panutan, udah nggak bisa diganggu gugat, Muhammad, Ya. ya Rasulullah, Ya. Nabi, Muhammad besar Muhammad. Ini kenapa orang-orang itu boro-boro cinta damai, maunya rusuh aja gitu loh. Yang jadi panutan Muhammad jadi punya panutan yang lain, punya kayak muncul gitu, tokoh-tokoh yang mereka Ya. anggap jadi guru besar, apalah panutan mereka. Tapi dalam praktek sehari-hari dia membenci orang, Ya. gitu ya kan, memusuhi orang, teman sendiri, bahkan keluarga sendiri, orang tua aja dimusuhi karena keyakinan. Ini memang separah itu ya, dampak dari globalisasi atau gerakan-gerakan mereka yang berarti politik dong ya, unsurnya politik. Ya, politik itu kan selalu menciptakan suatu sosok yang dari sebelumnya itu zero menjadi hero, dipaksakan. Nah, ini akan tercipta kalau kemudian politik ini menunggangi agama, maka akan tercipta kultus-kultus prematur. Baru, ya. Jadi dipaksakan supaya orang ini menjadi kultus yang didewakan. Karena tujuannya politik. Iya, karena memang politik itu harus menciptakan satu lighthouse person menjadi satu mercusuar, Ya, orang ngerti. yang disosokkan sebagai mercusuar dan dipaksakan, dijejalkan. Ini Politisasi. dampak dari politisasi agama supaya menjadi satu pintu, menjadi satu saya bilang lighthouse tadi. Ini menjadi satu-satunya mercusuar yang harus merujuk semuanya ke situ dan orang ini menjadi dispenser. Teori politik seperti itu, tapi dalam politisasi agama seperti apa? Ya diciptakanlah tokoh-tokoh agama yang kemudian menjadi kultus yang luar biasa, bahkan kejahatannya pun akan tetap disuarakan seolah-olah kejahatan ini terhormat. Ya, justifikasi pembenaran. Pembenaran Iya. sama seperti itu, dan itu terjadi juga di Afrika, terjadi di kita. Di Afrika ada Al-Shabaab, Boko Haram, ada Seleka dan sebagainya. Kejahatan-kejahatan kemanusiaan, membantai orang-orang Swahili, membantai orang-orang Zahiri, membantai orang-orang pemeluk agama non-Islam atau orang pemeluk Islam yang tidak sama dengan dirinya di negara-negara tanduk Afrika itu dihabisi semua, tapi dia tetap banyak pemujanya. Karena dia Ya. dengan agama semua kejahatan akan terlihat terhormat. Dan ini terjadi di Indonesia juga. Apa dari riwayat yang apa? Bungkuslah dengan nama kebatilan apa? Iya, seperti itu. Kalau saya di media sosial selalu menyuarakan itu. Atas nama agama semua kejahatan akan terlihat terhormat, dan ini terjadi di kita. Bahkan kelompok-kelompok teroris di Indonesia, setiap mereka melakukan pembunuhan, dia mengatakan ini tuntutan agama. Ngerampok bank CIMB Niaga di Medan, dia menganggap ini tuntutan agama. Dengan agama orang kemudian menjadi terhipnotis, tersihir, bahkan penipuan umroh segala macam terjadi. Ada kampung kurma, ada lembaga-lembaga mengatasnamakan syariah, ujung-ujungnya penipuan. Ini bagian dari industrialisasi agama yang diselewengkan sebenarnya. Dan mereka itu mengkultuskan seseorang bahwa dia itu yang paling hebat gitu. Jadi apa yang dibicarakan, apa yang diperkatakan oleh yang dikultuskan ini dipercayai bahwa itu adalah kebenaran. Iya. Itu Ya. yang serem tuh. Iya. Serem Ini banget. sebenarnya adalah perlawanan terhadap konsep kenabian sebenarnya. Ini Perlawanan? against the perlawanan. Oh, gimana? Kalau kita lihat secara substantif, ini kan seolah-olah betul-betul ini mohon maaf kalau saya agak sedikit frontal ya, agak sedikit brutal menggunakan istilah bahwa ini seolah-olah menabikan orang biasa. Iya, betul. Dulu Nabi Muhammad itu memang dikultuskan, bukan dikultuskan sebenarnya, memang dia betul-betul disanjung, diangkat derajatnya oleh orang-orang di Madinah karena memang dia itu adalah pembawa wahyu dari Allah. Yang dari Allah itu kemudian menjadi dispenser untuk dicurahkan kepada setiap umat. Ini artinya kalau orang-orang Madinah ketika itu menghormati Nabi yang luar biasa, yang masuk akal. Ini kan transformatornya, mediatornya antara Allah dengan manusia. Artinya sampai di situ jelas. Tapi kalau kemudian ada orang modern yang diposisikan seolah-olah orang ini seolah-olah the messenger, the prophet, Ya. ya menurut saya ini praktik yang salah.
manusia modern ini bagaimanapun punya nafsu. Ya, betul. Dia tidak maksum. Kalau Nabi itu dulu punya sifat namanya maksum, terhindar dari perbuatan dosa. Tidak terhindar dari perbuatan salah, tapi terhindar dari perbuatan dosa. Okay. Sekarang manusia modern ini tidak mungkin terhindar dari dua-duanya. Ya. Bisa salah dan bisa dosa. Ya. Kalau mengaku bahwa dia cucu Nabi, Ya, cucu Nabi kan bukan Nabi. Bahkan Nabi tidak bisa menolong pamannya sendiri dari neraka. Betul. Artinya begini, tidak ada orang lain yang bisa menolong kita di akhirat nanti selain kita. Diri kita Iya. sendiri. Selain kita. Dan mungkin sedikit dibantu oleh doa-doa dari keturunan kita, dari keluarga kita. Ya, doa-doa. Mungkin saja doa-doa. Tapi bagaimanapun apa yang akan bisa kita lakukan, tidak mungkin kita itu bisa dibantu oleh seseorang yang kita ajung-ajungkan. Iya. Orang modern ini, dia akan membantu kita di akhirat. Menurut saya nonsens. Iya. Hanya syafaat Nabi aja yang bisa bantu. Hanya syafaat Nabi. dianya sendiri juga Ya, manusia biasa. Manusia biasa. Yang bisa berbuat dosa, bisa berbuat salah, punya nafsu juga. Ya, setuju. Oke. Sebelum berlanjut, kita tutup dulu ya segmen ini, kita nanti teruskan. Oke. Sobat, kita akan teruskan lagi karena sudah mulai pertanyaannya mulai mendalam nih kan. Nah, sekarang saya mau kasih kesempatan kepada Ibu Tari. Silakan, apa yang betul? Pertanyaannya Dari tadi banyak. udah mulai gemes gitu. Silakan. Saya mau balik ke mercusuar. Ya. Yang tadi mercusuar itu. Mercusuar itu waktu dia menyinari itu kan kapal-kapalnya di Nakhoda orang-orang pintar nih, Cak, ceritanya. Iya. Kenapa sih orang-orang pintar ini, dalam tanda kutip, mohon maaf sebelumnya, kok mereka dengan mudahnya menerima bahwasannya si mercusuar ini kan bukan yang sempurna, bukanlah orang yang pantas untuk diagungkan ya. Kan mereka punya jejak rekam jejak yang jejak. apa, punya. Mereka bisa lihat tak bisa baca. Tapi kok begitu mudahnya mereka seolah-olah Percaya. jadi ikut mengutuskan. Padahal mereka menakhodai kapal ini kan pintar mereka. Tahu baca segala macam ya. Masa hanya gara-gara si mercusuar ini mereka manut gitu loh. Itu kenapa gitu? Kemana sih hati nuraninya yang hipnotis kali. iya, apakah si mercusuar ini menghipnotis atau gimana gitu loh, Cak? Ya, kalau menurut saya dalam konteks politik, kepentingannya saja yang sama. Bisa jadi mereka tahu bahwa ini adalah tokoh jadi-jadian yang memang dipaksakan menjadi besar. Sebenarnya seperti itu. Hanya kepentingan politiknya sama, trajektori politiknya sama, sehingga mereka seolah-olah ya udah sami'na wa ta'na saja. Tapi kalau bagi dalam konteks agama, menurut saya justru orang-orang yang ikut ke dalam rombongan ini justru orang-orang yang menurut saya tidak ngerti agama. Menurut saya tegas di situ. Karena agama ini bagaimanapun diturunkan ada di bumi ini itu sebenarnya supaya menertibkan manusia. Alangkah tidak mungkinnya kalau agama ini justru menjadi trigger-trigger konflik. Betul. Ini sangat tidak mungkin. Ya. Jadi sebetulnya kan perbedaan keyakinan atau perbedaan atau mazhab apa Ya tafsir aliran, keyakinan, tafsir, aliran, segala macam. yang Memang. memperuncing perbedaan itu akhirnya jadi konflik ya. Ya. Bahkan di beberapa negara jadi perang saudara kan. Ya. Jadi begitu amburadul mereka menyesal nggak sih sebetulnya negara itu? Hah? Ya seharusnya ya. Jadi begini memang Sudah perbedaan-perbedaan di dalam Islam itu atau agama-agama apapun itu sebenarnya sudah lazim. Perbedaan-perbedaan pendapat. Kalau kita melihat sejarah-sejarah Islam pada abad ke-12, 13, 14, abad-abad awal Hijriah lah terutama, berbagai perbedaan itu memang sudah terjadi. Diskursus antara ilmuwan Islam sebelumnya kemudian dibantah oleh abad berikutnya, dibantah lagi pada abad berikutnya. Sudah biasa terjadi. Perdebatan-perdebatan antara Imam Al-Ghazali terhadap karya-karya Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Kindi dan sebagainya itu sudah terjadi. Diskursus keilmuan di dalam Islam itu lazim terjadi. Yang menjadi permasalahan adalah ketika perbedaan itu dituangkan, dielaborasikan dalam bentuk-bentuk kebencian. Nah, ini yang menjadi problem. Ya. Kalau selama itu hanya menjadi diskursus keilmuannya tidak masalah. Ya, betul. Proses-proses filsafatnya Ibnu Sina dibantah oleh Imam Al-Ghazali dalam Tahafud Al-Falasifah, ya itu biasa. Setelah itu dibantah lagi oleh ilmuwan berikutnya, misalnya Abu Hanifah Ad-Dinawari misalnya, itu sudah biasa dalam Islam. Tapi yang menyebarkan kebencian, Yang itu menyebabkan perbedaan itu menjadi kebencian, nah ini problem yang saat ini pada abad modern ini semakin merebak. Ya, karena orang yang tidak mengerti tentang keilmuan itu, mereka jadi ikut
gitu kan, Iya. ikut percaya lagi gitu loh. Iya. Yang salah jadi benar gitu kan, itu yang bahaya gitu. Persoalannya bukan hanya di persoalan kebencian. Akhirnya kebencian-kebencian ini menjadi sporadis dan ini menjadi jamur-jamur yang akhirnya mendegradasi terhadap entitas kebangsaan kita Betul, juga. betul. Ini kemudian menjadi suatu permasalahan baru karena ketika orang sudah mulai menjalankan praktik-praktik kebencian, maka dia akan menggugat kedaulatan negaranya. Itu. Ini jelas ditulis oleh Syekh Usama Said Al-Azhari dalam Al-Haq wa Al-Mubin kitabnya, dan dia banyak mengutip soal tentang kecintaan terhadap negara dan perilaku-perilaku radikal yang akhirnya mendegradasi nilai bangsanya sendiri. Jadi mengancam negara itu sendiri Ya, kebangsaan itu ya. kan. Sifat-sifat intoleran itu yang akhirnya kemudian memecah belah suatu bangsa. Kalau kita tidak waspada atau pemerintah bahkan rakyatnya tidak menjaga keutuhan, ini bahaya kan buat Ya, negara. negara harus hadir. Ya. Negara harus hadir. Karena udah banyak contoh negara lain gitu kan. Ya, gitu betul. loh. Udah porak-poranda udah mau apa kalau udah gitu. Udah kita nggak tahu. Aduh, jangan sampai di Indonesia Jangan deh, sampai aduh amit-amit. Ya, makanya itu tadi krisis kemana hati nuraninya? Masa sih mereka nggak? masa Tapi sih kalau udah mereka- bicara politik dan keyakinan dan kepercayaan yang salah itu ya Tidak udah. ada Memang Nggak agak ada sulit. nggak ada Agak sulit. nilai nurani lagi. Sekarang di Somalia itu kebencian-kebencian itu sudah menjadi akar yang luar biasa. Dan kemudian bahkan pemerintahannya sendiri tidak dianggap. Istilahnya itu betul-betul emptiness government. Pemerintah itu sudah tidak dianggap. Undang-undang apapun yang dikeluarkan itu sudah tidak dianggap oleh mereka. Artinya ini proses kebencian itu betul-betul sudah menurunkan nilai-nilai entitas kebangsaannya. Dan ini juga terjadi di bawah Presiden Muhammadu Buhari di Nigeria. Dan kita lihat juga dual governmentship yang di Libya. Ada dua pemerintahan. Ini hanya karena persoalan perbedaan keyakinan agama saja. Dan itu juga terjadi di Suriah. Dan ini terjadi di Afghanistan. Makanya ketika suatu proses perebutan politik itu berlandaskan agama, maka dengan sendirinya konfliknya tidak akan pernah selesai. Karena dalam agama sendiri konflik itu sudah ada bibitnya. Dan yang menderita tetap aja rakyat. Rakyat pada akhirnya memang yang menjadi korban adalah umat. Kalau saya tidak menyebut rakyat, karena politisasi agama itu korbannya umat. Kalau agama umat. Betul. Dan mereka akhirnya mencari penghidupan lain yang lebih baik. Ya. Akhirnya negara-negara tetangga ya kan, yang diganggu lah istilahnya, diterima, mereka terganggu, nggak diterima juga sisi kemanusiaannya di mana gitu kan, akhirnya jadi problem internasional. Seperti di Afghanistan, Om. Orang-orang pada akhirnya takut kepada saudara sebangsanya sendiri, takut kepada tanah kelahirannya sendiri. Ketika Kabul jatuh ke Taliban, mereka mencari perbatasan-perbatasan dan bandara untuk kabur dari negaranya sendiri. Ini kan sangat tragis dan ironis. Ini semua terjadi karena orang tidak merasa yakin bahwa ini akan menciptakan kedamaian. Ini akan tetap menjadi konflik yang beranak pinak. Nah, ini adalah persoalan dari politisasi agama. Ketika suatu negara itu sudah mulai dikuasai secara sporadik oleh politisasi agama, maka akhirnya konflik tidak akan pernah selesai. Ini sejarah yang membuktikan. Makanya nggak boleh ya di negara itu dikuasain oleh berdasarkan agama. Ya, kita begini. Berdasarkan ya undang-undang negara. Ya, politik dan agama itu memang tidak bisa dipisahkan. Karena pemeluk agama ini harus punya representasi dalam enklave-enklave politik. Dalam produk-produk politik mereka ya harus diadopsi dan direpresentasikan. Memang. Tapi ketika politik itu sudah menunggangi agama, artinya agama ini hanya dijadikan narasi-narasi dan alat propaganda untuk merebut kekuasaan. Ini juga tidak pernah bertahan lama. Tidak ada negara yang berhasil dengan itu sampai hari ini. Kalau kita melihat Saudi, Saudi masih punya uang. Dan Saudi bukan politisasi agama, dia memang dari sejak sejarah awalnya memang sudah mamlakah namanya, kerajaan. Dan sampai sekarang masih kerajaan. Tapi kalau negara-negara dengan sistem demokrasi seperti kita dan dibiarkan merebak politisasi agamanya, maka konfliknya tidak akan pernah selesai. Banyak contohnya. Bahkan di dalam Islam ketika abad-abad pertengahan di medieval centuries itu banyak sekali. Bagaimana pertarungan politik di Madinah pada zaman Khulafaur Rasyidin, pada zaman Bani Umayyah, pada zaman Bani Abbasiyah, bagaimana pada zaman Utsmani, bagaimana pada zaman Bani Umayyah di Eropa. Itu betul-betul menjadi suatu melting pot konflik yang setiap
perpindahan dari periode dinasti ke dinasti yang lain itu selalu menjadi zero sum game. Jadi pertarungan perang bubar. Sesama Islam loh. Perpindahan dari Khulafaur Rasyidin itu karena dibunuhnya Sayyidina Ali. Kemudian Bani Umayyah berkuasa. Bani Umayyah itu juga dimulai dengan perang sesama umat Islam di pinggiran sungai Zab di Irak. Kemudian berpindah ke Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah juga diakhiri dengan perang berpindah ke Utsmaniyah. Demikian juga dengan kebangkitan Islam di Eropa dan tumbangnya Islam di Eropa di Granada. Itu juga semua diawali dan diakhiri dengan peperangan. Nah, kenapa kan akhirnya kita berpikir gini, kenapa di Arab banyak banget perangnya, konflik dan nggak pernah selesai gitu kan? Dan ada malahannya yang ini kalau nggak salah ya saya, kalau Arab itu bersatu dan selesai perang itu sama dengan itu tanda-tanda kiamat. Benar nggak sih itu? Kalau berhenti perang di Arab adalah tanda-tanda kiamat. Kalau mereka bersatu, itu nggak tahu dari mana. Saya udah dengar dari kecil bahkan. Benar nggak sih? Enggak, kalau Arab ini memang secara budaya, secara historik, Geografis, budaya ya. Geografis memang Perang. justru geografis itu yang menciptakan konflik-konflik berakar kepada tribalisme. Sama seperti Afghanistan. Ini memang banyak dialami oleh negara-negara dengan geografis yang air itu sulit didapat. Sulit. Jadi Tapi minyak, ya kan minyaknya. itu kan sekarang. Oh, ya. Zaman dulu konflik-konflik tribalisme yang terjadi pada zaman pra-Islam itu memang terjadi di Arab itu karena persoalan air. Jadi kalau ada orang yang menguasai oase, kemudian ada lembah subur, maka itu akan menjadi suatu tribal tersendiri, suku tersendiri. Di tempat lain juga begitu. Nah, perebutan air, mata air inilah kemudian menjadi akar dari konflik-konflik tribalisme. Sama seperti di Afghanistan, daerah-daerah tandus. Atau gini, satu hal lagi. Kan kita percaya dengan apa? Kalau kita berperang untuk kebenaran, itu jihad berarti kan? Jihad matinya akan syahid. Apa karena berdasarkan itu juga keyakinan itu bahwa kalau kita perang kita di kelompok manapun nih, kalau saya perang dengan kelompok itu, walaupun ini saya sama-sama Islam, tapi kita merasa benar, berarti saya jihad nih sama kelompok itu dan mati saya akan syahid. Itu salah satu pemicu bukan? Trigger nggak mereka berperang? Ya memang konsep-konsep jihad, ya konsep-konsep perang jihad itu yang sekarang dipakai oleh kelompok-kelompok teror seperti ISIS, seperti Al-Qaeda dan sebagainya. Dia nggak peduli. Misalnya gini, banyak bom yang diledakkan di Indonesia pada tahun 2000 hingga 2009, termasuk bom Bali 1, bom Bali 2, bom Tentena malam Natal, JW Marriott, Ritz-Carlton, bom Kampung Melayu, banyak sekali. Itu justru lebih banyak memakan korban orang Islam. Ya. Tapi bagi mereka yang menjadi korban ini bukan Islam. Bagaimana? Yang menjadi bagi kelompok-kelompok teror ini yang menjadi korban ini bukan orang Islam. Dia menganggap kita semua ini adalah orang-orang jahiliyah yang halal darahnya. Karena berada di dalam satu negara yang tidak berhukum terhadap hukum Islam. Alamak. Tapi dia cari uangnya di sini gitu ya. Ya makanya kita itu semua dianggap togut. Polisi togut, negara togut, apapun togut. Dia nggak mau ikut undang-undang negara, tapi yang menguntungkan dia ikut. Ini salah tafsir yang diyakini. Padahal melawan negara itu bugot namanya. Ya. Yang harus dihukum mati malah. Ya. Kalau melawan negara itu dalam konsep Islam ya seperti itu. Tapi mereka ya begitulah keyakinannya. Ya sulit. Kalau udah bicara keyakinan, ideologi nggak bisa dilawan, nggak bisa. Itu udah ada di sini dalam dada mereka. Makanya mohon maaf, ajaran-ajaran yang berbasis intoleran itu selalu menjadi awal dari sini. Orang-orang yang mengadopsi ajaran-ajaran yang berbasis kebencian itu berawal dari sini semua. Kemudian baru dia menjadi radikal, violent extremism, pada akhirnya menjadi teroris juga. Pada suatu momentum tertentu dia akan berkenalan dengan yang namanya teror. Ya. Jadi embrionya seperti itu, nanti pada puncaknya atau ujungnya akan jadi itu. Oke sobat, kita akan lanjutkan lagi. Kali ini saya akan kasih kesempatan ke Bahana karena Bahana sudah mempersiapkan pertanyaan. Pamungkas, silakan. Oke, langsung aja, Mas Islah. Aku pengen tahu dari cerita tadi yang segitu panjang dan jadi edukasi buat saya juga. Apa sih jalan keluar untuk bisa kita menyampaikan kepada masyarakat untuk kita nggak lagi intoleran gitu loh. Supaya ada pendidikan lah, ada edukasi yang baik terhadap masyarakat Indonesia khususnya.
itu menunjukkan bahwa kita itu betapa kecilnya kita. Ya. Jangan kemudian juga kita ikut merasa besar. Ya. Ketika kita menyebut betapa sucinya Tuhan, jangan kemudian menganggap kita itu juga suci. Betapa kotornya kita. Iya, iya. Nah, itu akan membuat orang menjadi down to earth, orang menjadi humble, orang menjadi tidak merasa lebih istimewa dari yang lain. ya. Karena di mata Allah kita semua sama. Sama. Dan Islam itu harus tetap berwujud menjadi rahmatan lil alam. Lil That's alam. it, nggak ada lagi. Jadi kita mulai dari mana? Harus dari mana ini? Menata kembali deh supaya Secara teknis maksudnya. ya kita dalam bernegara terusnya berbangsa. Jadi harus mulai dari mana gitu. Untuk mengajak paling tidak generasi berikut deh. Pendidikan kalau menurut Iya, aku sih. Pendidikan. Ya kan? Ya, kita harus melakukan hubungan-hubungan muamalah secara inklusif, secara terbuka. Kita harus perbanyak literasi, jangan hominem oninus libri seperti kata Thomas Aquinas, hanya percaya kepada satu ajaran, percaya kepada satu buku, dan Yang lainnya salah. yang lain salah, hanya ini adalah kebenaran yang paling hakiki. Iya. Sehingga apa? Ketika otak kita itu isinya palu, maka semua yang kita lihat akan menjadi paku. Oh. Kurang lebih seperti Jadi itu. harus lihat yang lain juga. Harus yang lain juga melakukan studi komentar, dan semua apapun yang dipelajari, apapun yang diyakini tetap berbasis kepada dua hal tadi. Berbasis kemanusiaan dan perdamaian. Ya. Silahkan Anda jungkir balik menggunakan keyakinan agama apapun. Silahkan menggunakan tafsir-tafsir yang diyakini apapun, mau mengharamkan apapun, mau menganggap bank haram, mau menganggap rokok haram, air putih dianggap haram, silahkan, sepanjang kita memegang teguh humanity. Ya. Seperti kata Habib Ali Al-Jufri, kenali kemanusiaan dulu sebelum menganut agama-agama. Humanity before religiosity. Oh, Itu oke. menjadi sangat penting, sehingga kita dengan beragama kita justru menjadi bagian dari suatu proses-proses humanity tadi. Peradaban. Bukan berarti kita menganggap yang paling benar, paling besar, paling tinggi, paling suci, dan lebih tinggi dari yang lain. Above all, kita tidak akan, seharusnya dengan beragama kita justru lebih mengenal kemanusiaan dan kedamaian. Ya. Karena itu tujuan agama-agama. Saya kira begitu. Bagus, penutup Thank yang you. bagus. Terima kasih banyak sudah membuka cara Wawasan berpikir, ya. wawasan kita. Banyak Banyak pengetahuan yang kita ambil dari sini. Ya, semoga sobat-sobat dimanapun bisa mengambil inti dari pembicaraan ini yang positifnya aja ya. Apabila berkenan itu pun. Kalau berbeda dengan apa maksud kami, tolong itu simpen buat diri sendiri aja. Jangan menjadi itu sebuah kebencian ya. Jadi perbedaan tetap kita harus saling hargai, saling menghormati. Oke, itu aja. Jaga tetap keutuhan bangsa dan NKRI ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Makasih, makasih Mas Terima Yusuf. kasih. Kak Tari, makasih. Terima kasih.